daerah istimewa Yogyakarta yang dikenal sebagai kota pelajar, kota budaya, sampai kota seniman. Keistimewaan itu tentu bukan tanpa alasan. Salah satunya dari segi histori dan budaya tentunya. Nah, keistimewaan itu sendiri diatur dan dikelola oleh suatu lembaga bernama Paniradia Keistimewaan. Aku adalah Raka, mahasiswa tingkat akhir yang sedang melakukan penelitian untuk menulis makalah mengenai keistimewaan kota ini. Makanya hari ini aku akan menelisik keistimewaan Yogyakarta. Berapa ini Mbak harganya Mbak? 75 Kak. Mbak, selama jualan di teras Malioboro ini laris ya Mbak jualannya? Tetap laku Mas, tapi selain jualan konvensional seperti ini, kami juga berjualan secara online. Wah, memanfaatkan teknologi ya Mbak ya? Benar Mas, kita mendapat banyak banget manfaat setelah mendaftar dan bergabung dengan Sibakul Jogja. Sibakul Jogja Mbak? Benar Mas, jadi Sibakul Jogja ini layanan dari Dinas Koperasi dan UMKM Jogja Mas. Jadi Mas, kalau kita belanja di Sibakul Jogja, kita mendapatkan free ongkir, jadi banyak yang tertarik. Apa aja sih Mbak manfaat pelaku UMKM yang menjadi mitra Sibakul? Masih banyak Mas, kita mendapatkan promosi online, konsultasi dan pelatihan dari Dinas Koperasi dan UMKM. Wah, banyak banget ya Mbak manfaat dari Sibakul ini Mbak? Iya Mas, pelaku UMKM sangat terbantu dengan Sibakul Jogja. Ini Mbak, jadinya Mbak ambil ini. Silakan Mas. Oke. Ini ya. Permisi, boleh minta waktunya sebentar? Ya Kak, silahkan. Kenalin, Raka. Bundan. Andi. Nah, kalian pernah denger nggak sih kata-kata Jogja Kota Istimewa? Sebagai pelajar, menurut kalian apa sih keistimewaan Kota Jogja? Kebetulan kita berdua siswa penerima beasiswa Kartu Cerdas dari Dana Keistimewaan Yogyakarta Kak. Kartu cerdas, apa itu? Bantuan pendidikan untuk siswa SMA dan SMK dari Dana Keistimewaan. Nah, itu nanti disalurkan ke siswa melalui sekolahan. Terus kalian dapatnya setiap semester atau gimana? Kalau bantuannya itu setiap tahunnya ada 2 kali, tapi satu orang siswa hanya boleh menerima 1 kali tiap tahunnya. Semua siswa dapat itu? Enggak Kak, bantuan beasiswa itu untuk keluarga kurang mampu. Ya. Terus apa aja sih manfaat dari kartu cerdas itu? Untuk biaya transportasi, perlengkapan sekolah, praktik industri, membeli seragam, uang saku, terus nanti
ada untuk bantuan pendidikan siswa yang bersekolah di sekolah swasta. Wah, luar biasa banget ya. Ini yang baru dinamakan keistimewaan Jogja dengan memanfaatkan dana keistimewaan untuk mensejahterakan masyarakat. Tapi ada bantuan dana keistimewaan yang lainnya juga, Kak. Contohnya tetangga saya salah satu penerima bantuan pembangunan rumah tak layak huni. Wah, menarik banget tuh buat makalahku. Boleh minta alamatnya? Oke, terima kasih. Aku pamit dulu ya. Dari obrolanku dengan pelajar tadi, sekarang aku tahu kalau ada bantuan dari dana keistimewaan untuk membantu renovasi rumah yang tidak layak huni di Yogyakarta. Dari alamat yang diceritakan tadi, sepertinya ini adalah rumah penerima bantuan dana keistimewaan yang berupa pembangunan rumah tidak layak huni. Permisi, Mbak. Mas. Saya Raka sih, Mbak. Mbak, siapa namanya, Mbak? Bapak Jaril. Oh, Bapak Jaril benar sih, Mbak, yang menerima bantuan. Iya, itu kalau terima. Oh, sejak kapan sih, Mbak, menerima bantuan rumah tidak layak huni sih, Mbak? Tahun 2023. Baru bentar banget nih, Mbak, berarti. Terus sebelum dapat bantuan rumah ini apa, Mbak? Ini ngomong kandang sapi. Iya, kandang. Loh, berarti kalau di sini kandang sapi dulu, si Mbak tidurnya di mana? Kamu cerak-cerak iki gitu. Ya. Terus si Mbah tahu nggak berapa jumlah penerima di desa Gosari ini yang menerima bantuan? Bukan salah rumah. Banyak ya, Mbak ya? Iya. Ada 5. Iya. Gimana perasaan si Mbah setelah terima bantuan tersebut? Yo sangat matur nuwun sukane bantuan yang pemerintah ini Jogja. Jadi sangat. Terima kasih, Mbak ya. Mau Raka pamit dulu? Ya. Mari, Mbak. Ya. Pada tahun 2023 ini, kami Kalurahan Gosari mendapatkan program yang bersumber dari bantuan keuangan khusus dana keistimewaan, yang salah satunya adalah kegiatan padat karya tata nilai semangatnya Yogyakarta. Kegiatan ini kami gunakan untuk rabat beton atau pengerasan jalan yang terletak di Padukuhan Kedung RT 1 Kalurahan Gosari, Pajangan, Bantul. Kenapa kami memilih kegiatan corblok atau rapat beton? Karena yang pertama, dari sisi luasan wilayah Kalurahan Gosari masih terdapat beberapa ruas jalan yang masih membutuhkan kegiatan tersebut. Selain itu, kegiatan ini juga mendukung kegiatan strategis berkaitan dengan pengurangan kemiskinan yang ada di Kalurahan Gosari, yang mana Kalurahan Gosari menjadi desa wisata, dan kegiatan ini mendukung untuk kegiatan kepariwisataan, wisata kuliner maupun penghubung di dua kalurahan, yakni Kalurahan Gosari dan Kalurahan Sendangsari. Selain itu, kenapa kegiatan ini kami pilih? Karena harapannya ini mendukung sektor pariwisata yang ada di Kalurahan Gosari maupun yang ada di Kalurahan Sendangsari. Kebetulan kami kan ada di wilayah Jogja yang paling utara, dekat dengan sumber mata air. Jadi kalau sumber mata air yang ada di wilayah saya ini semuanya masih asli dari Merapi, belum tercemar oleh apapun. Air yang ada di sungai itu kalau dilabkan layak untuk diminum, apalagi yang namanya air sumber. 6 bulan sekali mesti kita adakan uji lab tentang air tersebut. Alhamdulillah sampai sekarang
airnya sangat-sangat luar biasa Mas, cukup bagus sekali. Untuk pengisian air tangki ini kita menggunakan sistem gravitasi. Dari sumber mata air kita bangun di sana bak dan bangunan yang cukup bagus juga, pupuk dan lain sebagainya, baru kita bawa ke sini. Kebetulan ini ada tanah khas desa yang lokasinya secara gravitasi ada di bawah. Kita ukur, tarik ke sana kemari, ternyata mampu untuk mengalirkan air. Tanah khas desa yang ada, kita komunikasikan dengan warga masyarakat di sini, bagaimana untuk ke depan agar lebih baik lagi. Ternyata masyarakat semuanya mengiyakan, mendukung program dari Kalurahan. Saat ini kita berada di titik nol ataupun di sumber air, yang mana sumber air ini adalah pusat sumber air untuk pengambilan di stasiun pengisian tangki air. Sumber air itu berasal dari bawah tanah, yang mana sumber air ini selalu muncul ataupun mengeluap, sehingga dari pemerintah Kelurahan Giriketo memiliki inisiasi untuk mengoptimalkan sumber daya yang sudah ada ini untuk dikembangkan menjadi unit usaha di badan usaha milik kelurahan. Jadi alurnya mulai dari sumber utama ini dikeluarkan melalui pipa, yang mana nanti pipa itu langsung masuk ke bak penampungan air yang berada di sebelah barat titik air ini. Saat ini kita berada di bak penampungan utama, yang mana di bak penampungan utama ini adalah pusatnya air berkumpul lah, kita menyebutnya seperti itu, karena memang dari sumber yang sudah kita lihat tadi airnya berkumpul di sini, yang mana sumber ataupun bak penampungan ini memiliki kapasitas kurang lebih 90.000 liter, yang mana menjadi bak penampungan yang disalurkan ke SPTA atau stasiun pengisian tangki air yang berada di wilayah selatan tadi, seperti itu. Sebenarnya sumber mata air yang kita miliki ini sangat luar biasa, masih cukup besar. Makanya kami masih punya konsep ke depan untuk pengembangan SPTA ini, yaitu dengan AMDK, air mineral dalam kemasan. Harapan kami ke depan, kalau itu bisa kita terlaksanakan semua, insya Allah bisa langsung memberikan lapangan kerja juga pada masyarakat, bisa memberikan pemberdayaan pada masyarakat, dan akhirnya tujuan kita bersama adalah bisa memberikan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan yang ada di wilayah kami. Jadi kalau kita berbicara dengan BKK keistimewaan, khususnya di Kalurahan Giriketo yang alhamdulillah sudah masuk desa mandiri budaya, begitu kita rasakan sekali kemanfaatannya. Bahkan kami pemerintah Kalurahan Giriketo bisa mendapatkan satu investasi yang notabene bisa memberikan pendapatan pada kelurahan, tidak ada kata kecuali dari BKK keistimewaan. BKK keistimewaan memang migunani, murakapi, merantasi. Harapan saya ke depan, pemerintah Kalurahan Giriketo masih selalu berharap BKK keistimewaan masih selalu diberikan kepada kami dengan program-program kami yang saat ini memang belum bisa kita selesaikan. Adalah program dari pemerintah Kalurahan Giriketo tentang AMDK, air mineral dalam kemasan. Semoga itu kalau nanti bisa terrealisasi ke depan, Giriketo benar-benar sebagai Kalurahan mandiri budaya bisa disebut ya Kelurahan Mandiri. Untuk itu kami terima kasih sekali kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, kepada Pak Niradiopati, pada Dinas Perekonomian, Koperasi DIY yang notabene mereka sebagai pendamping dari Kalurahan Mandiri Budaya di Kalurahan Giriketo, dan seluruh jajaran yang terlibat untuk membantu kemajuan Giriketo. Awal dari cerita Putu Kepo ini dimulai dari ketika kami ini mempunyai keinginan supaya bagaimana nama desa Katongan ini bisa dikenal orang di luar dari pada wilayah kita ini.
Begitu dari keprihatinan kami timbullah beberapa kelompok teman-teman yang berinisiatif membuat destinasi Pondok Kepuh ini. Jadi kita berangkat dari bawah selama 1 tahun dan selama itu kita swadaya, Mas. Untuk Pondok Kepuh sendiri mempunyai lahan sekitar 15 hektar untuk dikelola. Kondisi awal-awal kami Pondok Kepuh ini dulu tidak pernah dilirik orang karena memang destinasi ini baru rintisan begitu. Sehingga kami di tahun 2020 setelah mendapatkan dana IS, ini perbedaannya sangat signifikan. Satu hari kami mencatat di akhir tahun 2020, kami mendapatkan kunjungan 2000 pengunjung, Mas. Itu kondisi di mana kami perbedaan awal ketika kami merintis dengan yang sudah mendapatkan bantuan yang dari DAIS. Desa wisata Katongan ini mempunyai beberapa unggulan selain dari Katongan Pondok Kepuh sendiri. Yang salah satu kami mengundang untuk bisa belajar di Katongan ini karena di Katongan ini ada madu lancengnya sebagai edukasi, ada aloe veranya juga sebagai UMKM, dan wisata desa yang kita sebut sebagai wisata alternatif yang telah kita rintis 1 tahun yang lalu. Kita menawarkan untuk bagaimana bisa merasakan hidup di pedesaan itu sendiri, sensasinya seperti apa. Dan kita juga menawarkan sebuah tempat yang tenang untuk healing, untuk menyendiri ataupun butuh tempat untuk bermeditasi. Kita mendapatkan dana IS ini 3 kali, Mas. 3 kali, dan itu dimulai dari tahun 2020 berbentuk Banggup, selanjutnya DAIS 2021 sampai 2023 ini. Keperuntukannya itu untuk membangun sarpras yang ada di Pondok Kepuh, yaitu ada musola, ada kamar mandi, ada sarana jalan, tempat untuk pertemuan atau meeting room berbentuk pendopo atau limasan. Dan ini kita yang terakhir dibangun di tahun 2023, kita membuat sebuah glam camp dan tempat untuk outbound juga playground. Itu keperuntukan yang dari DAIS. Pondok Kepuh telah berkontribusi terhadap perkembangan sosial dulu, karena di lingkup kita ini kita tidak menutup mata untuk kegiatan penduduk atau lingkungan ya, dengan bentuk sosialisasi dari masyarakat untuk mendukung dari Pondok Kepuh sendiri, sehingga itu nanti terjalin kerjasama kami Pondok Kepuh dengan masyarakat di sekitar kita dengan dana kesejahteraan yang kita berikan kepada masyarakat. Itu yang kami rasakan yang sudah berjalan selama ini. Kita telah bisa menghidupi 27 karyawan kami. Sangat nyata sekali, Mas. Yang pertama, kalau kita mempunyai sebuah konsep tanpa didukung sebuah anggaran yang besar, sedangkan kami berjalan dari sebuah kelompok kecil dengan swadaya sendiri, ini untuk mewujudkan konsep kami ini tanpa ada didukung dari DAIS sendiri, ini sepertinya tidak akan mungkin, ataupun bisa saja, tetapi ini akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Itu kenapa kami sangat berterima kasih sekali dengan mendapatkan DAIS ini untuk mensupport kegiatan kami. Harapan saya untuk ke depan, DAIS ini lebih menyasar ke bidang-bidang yang lain, karena yang selama ini saya rasakan DAIS sangat membantu, tetapi dalam konteks untuk dipergunakan ini dalam bentuk sarpras. Belum ada inovasi yang lain, karena keperuntukan dari DAIS sendiri ini secara regulasi memang untuk sarpras seperti itu. Itu yang saya tahu. Kupas adalah kelompok usaha pengelola sampah, yaitu salah satu unit usaha BUMDes Panggung Lestari. Kupas itu memilah dan mengolah sampah. Kemudian di sini ada salah satu unit lagi yang namanya Pasti Angkut, yang bertugas untuk mengurusi pelanggan dan penjemputan. Kalau Kupas kita berdiri tanggal 13 Maret tahun 2013.
pasti angkut itu baru 1 tahunan. Prosesnya itu sebenarnya itu di tahun 2011. Waktu itu pertama kali di Jalan Parangtritis, kemudian pindah ke sebelah selatan Pasar Miten, terus kemudian terakhir ke sini. Awal-awal tahun 2011 itu kan salah satu komunitas itu ingin berupaya untuk Hamemayu Hayuning Bawono. Artinya kita harus melindungi air, harus melindungi udara, harus melindungi tanah. Nah, terus diputuskan untuk mengelola sampah. Waktu itu salah satu pelopore Pak Wahyudi Anggorajo. Hari ini kita berada di Kupas, salah satu unit usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Kabupaten Pangurago. Terdiri sejak tahun 2013, di mana Kupas ini merupakan unit jasa pengelolaan lingkungan dalam rangka untuk menyelesaikan persoalan warga desa terkait dengan pengelolaan sampah. Persoalan-persoalan yang muncul yang dihadapi oleh warga desa Pangurago itu sedikit banyak masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat kota. Salah satunya terkait dengan pengelolaan sampah. Ya, kemudian di tahun 2013 pemerintah Kabupaten Pangurago mendirikan Badan Usaha Milik Desa dengan unit usaha pertama yaitu jasa pengelolaan sampah yang hari ini telah berkembang menjadi salah satu instalasi atau salah satu unit pengolahan sampah terbesar di daerah istimewa Yogyakarta, yang kemudian tidak hanya melayani warga desa Pangurago tetapi juga melayani warga di luar desa Pangurago, termasuk juga wilayah-wilayah non-permukiman. Jadi ada beberapa hotel, ada beberapa rumah sakit, di mana kemudian sampah non medisnya itu juga kita kelola, masuk beberapa pusat-pusat perdagangan tradisional maupun pusat perdagangan modern. Adanya Kupas ini kemudian juga berkembang, gitu ya, di mana kemudian di tahun 2022 kita mencoba untuk memisahkan antara aktivitas pengolahan dan aktivitas pengelolaan pelanggan dan pengelolaan sampahnya. Untuk pengelolaan sampah ini atau yang berada di sisi hilir dilakukan oleh sedang terkait dengan pengelolaan pelanggan, terkait dengan penjemputan, pengangkutan dan sebagainya. Kita dirikan satu entitas baru yang namanya Pasti Angkut, di mana Pasti Angkut ini merupakan salah satu unit usaha dari Badan Usaha Milik Kelurahan yang fokusnya adalah terkait dengan teknologi digital dalam rangka untuk mendorong perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah yang bertanggung jawab. Yaitu menjadi salah satu instrumen kunci dalam rangka untuk memberlakukan insentif dan disinsentif. Jadi insentif itu kita berikan kepada pelanggan, kepada warga desa, ada rumah-rumah tangga yang sudah melakukan pengelolaan, yang sudah melakukan pemilahan, yang kemudian mereka akan memperoleh beberapa keuntungan mulai dari retribusi yang kecil, gitu ya. Terus kemudian dia juga bisa berkesempatan untuk memperoleh material organik dari hasil pemilahan sampah organik yang mereka lakukan dulu. Setiap rumah tangga, termasuk juga dia berkesempatan untuk memperoleh pendapatan tambahan dari hasil penjualan barang-barang bernilai jual atau sampah yang bernilai jual. Nah, disinsentif untuk kita berikan kepada warga desa, ke pelanggan yang sudah melakukan pemilahan. Ya, semua dari sampah yang dihasilkan dari aktivitas rumah tangga itu semuanya akan kemudian dijadikan sebagai dasar penetapan retribusi. Apa yang dilakukan oleh Kota Pangurago di Kupas melalui Pasti Angkut ini kemudian bisa diduplikasi, diskala luaskan, sehingga kemudian tidak hanya warga desa Pangurago, kemudian warga masyarakat yang terhubung dengan instalasi pengelolaan yang dilakukan oleh Kelurahan Pangurago yang memperoleh manfaat atas kehadiran dari Kupas, yang memperoleh manfaat atas kehadiran Pasti Angkut, tapi mencakup wilayah yang jauh lebih luas, bisa di skala kabupaten ataupun di daerah istimewa Yogyakarta. Kita berharap bahwa kemudian kolaborasi antara Pasti Angkut dan Kupas dalam pengelolaan sampah dari hulu sampai hilir ini mampu menjadikan Pangurago menyelesaikan persoalan sampahnya secara mandiri,
secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Mulai dari Panggulajo, kita berharap kita merdeka sampah dari desa. Saya pemilik dari Sapra Kolam yang beralamatkan di Kleodan, Gading Sari, Tandun, Bantul. Saya bergerak di bidang pemijahan dari usia 0 hari sampai sekitar ukuran 5 sampai 7 cm. Untuk penjualan kami jual sendiri ke peternak pembesaran. Lingkup penjualan lokalan sini sampai kalau keluar daerah Kulon Progonan. Dana IS itu masuk sekitar tahun 2021. Kita pergunakan untuk pengembangan kolam yang tadinya 2 kolam sekarang menjadi 20 kolam. Digunakan untuk pembesaran ikan lele. Harapan ke depan kita kolam kita bisa membuat benih dan mengembangkan terjadi konsumsi untuk menyuplai kebutuhan ikan di Jogja. Halo, perkenalkan nama saya Cecilia Maria Andriana Kristianti dari Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta, jurusan Karawitan angkatan tahun 2022. Halo, perkenalkan nama saya Diah Anis Dewi Prasiwi. Saya berasal dari Kadirojo 1, Prodi Seni Tari. Selama proses pembelajaran di Akademi Komunitas ini banyak pengalaman yang saya terima, seperti pembelajaran di luar kampus, ada pementasan di keraton juga, ada di zona budaya juga. Dengan adanya pementasan itu sangat membantu kami, terutama dalam pengembangan keilmuan, khususnya di bidang karawitan, umumnya bidang seni. Saya sangat bersyukur karena sekolah di sini, karena saya dibiayai oleh pemerintah. Terutama saya di sini karena belajar seni, saya sangat bangga juga karena belum tentu mahasiswa-mahasiswa bisa seperti saya yang diterima di sini. Tentunya saya merasa beruntung karena tidak semua orang bisa berkuliah di sini. Banyak dari teman-teman yang diseleksi tidak bisa masuk karena mungkin ada keterbatasan tertentu. Hal yang terkesan buat saya di sini yang pertama, di sini tidak dipungut biaya apapun. Jadi kita belajar dengan suka, seneng pokoknya di sini. Gitu. Kegiatan saya dari kampus ini yang sangat membanggakan bagi saya, salah satunya adalah pementasan di Pekan Budaya Bali pada bulan Juni lalu. Membanggakan karena salah satu event yang berskala nasional bahkan internasional ada di sana. Dengan adanya pementasan itu tidak hanya dari Jogja saja, tapi dari berbagai kesenian daerah-daerah lain juga jadi tahu. Harapan kedepannya agar lebih banyak mahasiswa yang bisa ditampung, karena tidak semua mahasiswa yang ingin belajar, utamanya seni, memiliki biaya untuk bersekolah di kampus-kampus seni. Harapan saya semoga AKN lebih maju lagi, lebih terkenal lagi. Semoga di tahun-tahun yang akan datang, generasi yang akan datang juga bisa lebih berpotensi daripada saya. Untuk proses pembelajaran mungkin bisa ditambah lagi, jadi tidak hanya untuk program D1, tapi juga bisa D2, D3, atau bisa berjenjang lebih panjang lagi. Sehingga apa yang bisa dipelajari di sini itu bisa lebih mendalam. Dan kesenian utamanya di gaya Yogyakarta itu dapat lebih intens dipelajari.
Setelah tahu banyak cerita mengenai pemanfaatan dana keistimewaan di berbagai desa, sekarang aku sedang menuju Pantai Baros yang berada di Tirto Hargo, Kepanewan Kretek, Kabupaten Bantul. Aku dengar-dengar di sana salah satu kawasan wisata yang mendapat manfaat dari dana keistimewaan. Gimana Pak, awal mula terbentuknya ini kano ini? Dulu itu sebenarnya kami itu terobsesi atau terinspirasi dari yang jual-jual hiu, yang kayak sepedaan, tapi ujungnya ada penawaran dari Kelurahan Tetrago untuk mengambil dana keistimewaan. Dan alhamdulillah itu lolos untuk dana keistimewaan. Nah, terus kami ambil kano. Jadi itu peresmiannya launching pertama itu 7 Agustus 2022. Ya, tahun yang lalu. Dulu launchingnya di hutan mangrove yang sebelah sana. Kondisi alamnya yang kayak anginnya kenceng, sebagainya. Terus saya pindah ke sungai. Tapi tidak melupakan untuk mangrove-nya, tujuan utamanya. Apalagi di sini kan memang konsepnya kan memang desa maritim. Iya. Jadi saya tidak mau melupakan untuk maritimnya. Benar-benar. Jadi untuk kano sendiri itu konsepnya kita kanoan sambil menikmati alam. Iya. Saya inginnya memang beda dengan kanoan yang lain. Biar menyajikan suasana yang berbeda. Nah, ini kan kita nggak mainan airnya. Iya benar. Kita nikmatin santai. Ini hutan mangrove kayak gini. Ya. Berarti apa aja Pak manfaat dari dana istimewa ini untuk warga sekitar daerah sini? Terutama untuk masyarakat sini banyak banget. Yang untuk kesejahteraan masyarakat sini, contohnya aja yang para pemandu. Para pemandu itu semua sekarang ada total 7. Ya. Dan mereka alhamdulillah sudah dapat maksudnya ya adalah gaji sedikit untuk menafkahi keluarganya. Iya. Dan insya Allah ke depan 10 bulan lagi kami akan nambah 2 orang lagi. Biar dampaknya semakin luas. Untuk UMKM-nya itu juga mulai dirangkul. Biar dampaknya dana ini semakin luas. Iya. Terutama untuk masyarakat Kelurahan Tirto Hargo. Jadi apa nih Pak bedanya kano ini sama tempat-tempat lain? Daya tarik tersendirinya? Yang pertama untuk model kanonya sendiri beda. Kalau yang ini memang gridnya grid A lah, bisa dibilang seperti itu. Karena ini kanonya memang benar-benar stabil. Lebih safety berarti? Safety. Terus untuk yang kedua alamnya di sini kan kita menyajikan yang berbeda dari tempat yang lain. Iya. Di sini kita menikmati alam kanoan dengan menikmati busur sungai seperti itu. Iya. Dan untuk saya pribadi ya merasakannya itu sangat senang banget. Karena yang dulu masyarakat sini itu bingung cuma pertanian, peternakan. Sekarang dengannya ada wisata ini ada dampak lain lah yang positif. Iya. Mereka itu lebih berkembang ke depannya, apalagi untuk menghadapi jalan nasional, jalan internasional. Iya. Yang mereka tidak terlalu kaget untuk menghadapi perkembangan. Iya. Benar. Jadi nilai jualnya mangrove pertama, alam lah yang dijual. Alam di sini yang namanya alam tidak bisa ditiru Mas. Iya benar. Jadi ya bedanya dengan yang lain, kami mempunyai alam yang sangat luar biasa. Iya, benar. Nah, ini benar-benar kami jaga. Luar biasa ini. Ya, ekosistemnya kami jaga dari ikannya, satwanya, tanahnya, itu benar-benar kami jaga. Terus gimana Pak cara warga-warga tahu gimana untuk menjaganya itu? Ya ada sosialisasi sedikit lah. Jadi biasanya ya ada pertemuan, mulut-mulut. Dan kayak tempat yang kita tempatin tadi, Star pertama itu
awal mulanya tempatnya nggak terpakai Mas. Terus adanya wisata ini jadi kami pakai dan dampaknya positif. Iya benar. Kita ngasih kas untuk mereka yang tempatnya semula tidak terpakai jadi. Terus apa ini Pak, perasaan yang dirasakan oleh warga sekitar setelah adanya dana keistimewaan? Sangat senang sekali, dana keistimewaan ini sangat bermanfaat. Jadi wah, sangat senang sekali. Kalau memang bisa mengembangkan, kami pasti akan mengembangkannya lebih maksimal. Oh iya. Karena untuk sekarang kami masih terbatas, jumlah wisatawan banyak, untuk kanonya masih terbatas harus. Oh iya benar. Peminatnya luar biasa. Tapi kami juga itu tidak semuanya kami sanggup dalam satu hari karena tidak bisa terdekat. Iya. Hanya kami keluarga, pemandinya masih peminat keluarga. Jadi mau nggak mau kami harus setiap hari membatasi jumlah wisatawan. Jadi apa Pak harapan dari dana keistimewaan ini untuk warga ke depannya? Menurut saya sih dana keistimewaan ini sangat bagus. Jadi harapan saya ya tetap selalu ada untuk dana keistimewaan ini. Karena manfaatnya untuk masyarakat Sangat luar biasa ya. Bantu, sangat membantu. sangat. Jadi harapan saya ke depannya ya yang pertama untuk dana is ini tetap selalu ada programnya. Iya benar. Kano sendiri ke depannya semoga makin berkembang, Ya. makin banyak masyarakat yang bisa dirangkul, Iya benar. bahkan wisata ini dan manfaatnya semakin meluas ya seperti itu. Mungkin itu harapan kecil saya Mas. Amin. Semoga cepat terwujud. Amin. Terima kasih Mas. Oke Pak, yuk gas kita lanjut lagi Pak. Harapan mau? Waduh. Mau? Berani. 1, 2, 3. Aduh. Tapi ahli Pak, aku udah ahli nih Pak. Aku merasa enjoy loh. Setelah seharian menelisik keistimewaan Yogyakarta, aku jadi tersadar. Keistimewaan Yogyakarta bukan hanya sekedar kiasan semata. Jogja istimewa merupakan cerminan dari segala hal yang ada di Jogja. Namun, malam hari tidak membuat Jogja tertidur. Masih ada penampilan dari berbagai desa budaya di acara Selasa Wagen yang juga didanai oleh dana keistimewaan.